ini pada hakikatnya sangatlah sederhana. Udin dari permukaan bumonya pada hakikatnya sederhana. Karena apa? Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah rezeki, pertemuan maut, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selaku hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul hanyalah berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lapar, maka usaha kita ya makan agar tidak lapar. Tidak punya makanan, kita bekerja agar mendapat rezeki dan kita bisa makan. Kita sakit, maka kita berobat agar sembuh daripada penyakit. Namun diberi sembuh atau tidak, itu adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berusaha, memohon, berdoa agar Allah memberi kita rezeki, agar Allah memberi kita kesembuhan. Bukan marah ketika setelah kita berobat, setelah kita berusaha berobat, tapi Allah tidak memberi kesembuhan kepada kita. Tugas kita hanyalah berusaha. Perkara sembuh atau tidak, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberi jatah kita sakit 4 hari, maka 4 hari kita akan sakit. Jangan berharap begitu kita sakit, kita berobat, kita berharap langsung untuk sembuh dalam sehari. Tugas kita berusaha. Perkara kapan Allah memberi kesembuhan kepada kita, itu adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, berdoa dan berita atas segala ketetapan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Simple, sederhana, ibu bapak. Hidup ini di atas permukaan bumi ini sederhana. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas keinginan kita. Kalau keinginan kita selaku manusia, apapun kita inginkan di atas permukaan bumi ini. Mau kaya, mau bahagia, mau masyhur, mau dimuliakan. Sudah kaya, Allah beri kita harta, kita kepingin lagi yang lebih. Kepingin punya mobil. Sudah punya mobil, kepingin punya rumah yang bertingkat. Sudah punya rumah yang bertingkat, kepingin lagi punya usaha, toko-toko dan sebagainya, punya tanah, punya harta yang berlipat. Itu keinginan kita. Tapi Allah adil. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, bukan yang diingini oleh hambanya, tapi sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah pintar, Allah pandai, Allah alim, tahu dia apa yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan yang diinginkan oleh hambanya. Karena keinginan hambanya belum tentu sesuatu yang dia inginkan itu, tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Namun kebutuhan hamba Allah diketahui oleh Allah apa yang dibutuhkan oleh hamba. Ketika hambanya lapar, Allah beri makanan. Ketika hambanya sakit, Allah beri obat dan sebagainya. Maka apabila kita sudah berdiri kepada ridha, seperti yang kita baca tadi dalam nazam, sakit megah hina sakit mangat rihadarat betari. Megah hina sakit, bahagia, senang, sembuh, semua adalah pemberian Allah yang wajib kita ridha. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Berbicara perkara ini, saya teringat kepada seorang saudara saya. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya berjumpa dengan beliau di sebuah rak bakso di Penayung. Waktu saya berjumpa, dia tanya, "Ibu, goyang kerja tukang becak." Kerja tukang becak. Menyatakan hitung-hitung penghasilan mungkin cuma bisa untuk makan dalam sehari. Penghasilan tukang becak. Jadi Pak Sioro berumpuk ngelek Pak rak bakso di Penayung.
Kenapa dia bakso dia tanya? Itu gimana banyak rezeki? Alhamdulillah nalah pun penyuhu siari bawanya. Jadi gimana? Anak-anak gimana rezeki lebih jajan dan sekolah? Alhamdulillah rezeki memang halal dari Allah. Artinya menyatakan hidup-hidup untuk dapat sekolah ni hasil. Menyatakan hidup-hidup untuk dapat sekolah ni ataupun untuk dapat kuliah ni hasil. Tapi alhamdulillah anak akan selesai kuliah. Lu tanya gimana cara tak bisa? Kenapa bisa anak selesai kuliah sedangkan dihitung daripada rezeki tukang becak? Kerja dia sehari-hari tidak mencukupi untuk mensekolahi supaya SPP anak ataupun SPP kuliahnya. Pegang lebarnya. Jadi Pak Syuro wadah di wadah SMA tentang duhur le kepala sekolah. Katanya, Bapak, nyo SPP yang ada kamu nunggak berbeli. Si bulan 250 rupiah. Berarti bulan sejuta. Nyo harus dibayar dulu. Pegang ni bapaknya. Bapak, lu lagi maaf beraya Tuhan. Menyambut saatnya hana mampu bayar untuk bank setujanya. Karena rezeki si Europinya 50 rupiah saja punya anak perempuan. Diceritalah kisah Udin banyak sehingga diberi wadah ini kepada sekolahnya selama sebulan untuk melunaskan SPP yang menunggak sebanyak 4 bulan. Maka di sini nanti doknya berusaha untuk mencari rezeki agar bisa membayar SPP anaknya. Segala terus tempo tiba-tiba tuhoi di akamnya di kepala sekolah. Bijaklah Bapak, alhamdulillah anak punya bayi ini SPP yang menunggaknya. Pakai menang. Alhamdulillah ada berat berempok beasiswa sekolah sampai tamat. Berempok beasiswa. Berarti alhamdulillah dengan levelnya menjaga menang. Moga-moga dengan sekolahnya akan berdoa ke sekolah berjaya sampai berambil murid dan sebagainya. Berjalanlah sampai anak penuh tamat. Lu tamat, gonya kepinginan gonya lanjut kuliah. Tapi rezeki hana, peng hana. Tiba-tiba ada gonya berupa beasiswa bidik misi untuk masuk kuliah di Malaysia. Sampai tamat, sampai selesai. Dan Gino akan selesai kuliah dan karena kerja. Sehingga disampaikan banyak. Teguh. Ketika lihat-lihat. Padahal keinginan saya agar banyak rezeki bisa mendapat rezeki yang banyak agar bisa mengkuliahkan ataupun mensekolahkan anak saya. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata yang saya butuhkan bukan rezeki, bukan uang. Tapi yang saya butuhkan adalah anak saya bisa sekolah dan anak saya bisa kuliah sampai tamat. Maka di sini kita coba sama pelajaran, kita dapat kita ambil satu pembelajaran adalah yang kita butuhkan yang Allah berikan. Mungkin kalau keinginan kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, uang yang banyak untuk mengkuliahkan anak, ketika Allah beri uang yang banyak, belum tentu uang itu kita pergunakan untuk mensekolahkan anak ataupun untuk mengkuliahkan anak atau memberi pendidikan kepada anak. Begitu dapat uang banyak terpikir kepada lain. Karena bayar SPP nanti pada 6 bulan sekali satu semester. Pengen awak jaro, kada fikir belum benda baru, kada fikir belum benda baru, kada fikir begat remong. Sehingga tujuan kita pertama tadi adalah untuk mensekolahkan dan memberi pendidikan kepada anak tidak tercapai. Maka Allah tidak memberi uang kepada saudara kita yang tadi, tapi Allah berikan kepada anaknya bisa sekolah dan bisa kuliah. Alhamdulillah heboh anaknya Dino, mandum selesai kuliah sebulan dan selesai kuliah. Nyata ayah berahmati Allah. Maka kita bergantung kepada Allah, bukan berharap sesuatu keinginan kita tercapai, tapi kita berharap segala kebutuhan yang kita penuhi di atas permukaan bumi ini Allah kabulkannya yang kita harap ayah berahmati Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah agar Allah tanamkan kepada diri kita ke dalam hati
kita sifat ridha menerima segala kehendak dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah penuhkan segala kebutuhan kita selama hidup di dunia sehingga kita tidak pernah lupa kepada Allah. Kita sehat badan, sehat fikiran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah amat yang dirahmati Allah. Para hadirin jamaah sekalian yang saya cinta dan cintai Allah, moga-moga dengan kita selalu berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanamkan iman Islam, tauhid dan makrifah ke dalam hati kita sehingga kita ridha menerima segala ketetapan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh atas segala kekurangan dan kesalahan yang selama ini kita lakukan selama hidup di atas permukaan bumi ini. Maka ini teman-teman yang